Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita mengucap syukur saudara kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kita diberi kesempatan saat ini untuk kita bisa ketemu bersama-sama di Hari Saksi Channel untuk belajar bersama-sama firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat ini akan saya sampaikan yaitu tentang kedatangan Kristus yang kedua di bumi untuk mengalahkan setan, antikristus, dan para pengikutnya di Armageddon, saudara. Di mana seri ini merupakan kelanjutan dari pengajaran yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu dulu tentang kesengsaraan besar atau Great Tribulation, saudara. Karena itu, saudara, mari kita akan berdoa dulu, mohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudusnya diutusnya untuk menjamah kita sehingga kita mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah tolong kami, berkati kami, pelihara kami, lindungi kami, sehingga Tuhan memberikan kami anugerah yang besar, kesempatan untuk kami masih bisa untuk belajar firman-Mu, Tuhan. Karena Tuhan Yesus, sebelumnya kami mohon Kau sucikan, tahirkanlah tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, agar kami menjadi seperti tanah yang baik, yang siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, biarlah kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berbicara kepada kami. Pengurapan yang Kau berikan kepada kami itulah yang akan mengajarkan kami sendiri, bukan hikmat pengetahuan manusia. Karena Tuhan, hamba mohon urapilah hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Berikanlah hamba-Mu yaitu perkataan hikmat pengetahuan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga umat-Mu dapat mengerti firman-Mu. Engkau mencerahkan kami semua sehingga kami semakin jelas akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab itu taruhlah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan jahat yang tidak mengganggu penyampaian firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat keipatan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan baca dulu firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 24 ayat 29 dan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Ayat 30, Matius 24. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, saudara, ayat ini berbicara kepada kita tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua di bumi ini. Nah, saudara, kalau kita lihat kapan Tuhan Yesus datang, jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 24 ayat 29 tadi dikatakan, segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, siksaan apa, saudara? Siksaan yang terjadi pada masa antikris. Ya, siksaan ini bersifat hukuman yang Tuhan berikan kepada antikris, saudara. Ya, ini yang dimaksudkan itu. Artinya setelah penderitaan besar, kesesakan besar, anemia besar, maka firman Tuhan bilang apa, saudara? Bahwa pada waktu itu, ya, waktu kapan? Waktu sesudah siksaan yang sudah terjadi, tidak akan terjadi lagi, dan belum pernah terjadi itu. Penderitaan yang luar biasa itu terjadi. Setelah itu maka Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, Tuhan Yesus datang. Karena itu mari kita akan lihat bagaimana peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini. Yang jelas bahwa Tuhan Yesus datang di bumi. Di bumi ini, saudara, itu adalah sesudah aniaya, sesudah kesengsaraan yang besar, atau disebut Great
Tribulation. Ya, mari kita akan lihat peristiwa-peristiwa yang bagaimana yang terjadi waktu itu. Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat 30 tadi, ya peristiwanya seperti dikatakan, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan ratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu dikatakan turun dari langit, saudara. Dapat dilihat oleh seluruh manusia di bumi ini dengan penuh ratapan, saudara. Artinya seluruh manusia di bumi ini nanti akan bisa melihat kedatangan Tuhan turun dari langit ke bumi ini. Ya, semua mata melihat, saudara. Semua meratap, saudara. Nah, sudah dikatakan turun dari langit. Kita ingat ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke awan-awan, ke angkasa. Nah, kemudian disaksikan oleh ratusan para murid waktu itu. Nah, sampai kemudian Tuhan Yesus naik pelan, terus tahu-tahu menghilang, saudara. Tidak tampak lagi. Dan para murid masih terbingung-bingung betapa dahsyatnya peristiwa seperti itu, karena mereka belum melihat peristiwa seperti itu. Kemudian ketika mereka melihat ke atas, maka malaikat mengingatkan mereka, ngaken, sadar, ayo kamu pergi ke Yerusalem. Ingat ya, nanti Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, itu ya sama seperti dia naik ke surga, naik ke langit itu, saudara. Jadi artinya apa? Kedatangan Tuhan Yesus itu benar-benar bisa disaksikan oleh seluruh mata, saudara, di dunia ini. Ya, oleh seluruh mata di dunia yang tinggal di bumi pada waktu itu, saudara. Saudara, yang kedua adalah Tuhan Yesus mengumpulkan para pengikutnya dengan malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus menyuruh para malaikat meniup sangkakala yang besar. Sebagaimana dalam ayat 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus menyuruh malaikat supaya malaikat membunyikan sangkakala, meniupkan sangkakala yang dahsyat bunyinya, saudara. Kenapa dahsyat? Karena bunyi yang dahsyat yang bisa didengar seluruh dunia. Karena untuk memanggil, yaitu seluruh pengikut Tuhan Yesus, dikatakan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain. Seluruh pengikut Yesus, saudara, waktu itu, ya, waktu Tuhan datang itu berkumpul bersama-sama, saudara. Ya, berkumpul bersama-sama. Ya, untuk apa? Untuk mengadakan peperangan yang dahsyat, yang luar biasa, peperangan di Armageddon ini. Nah, kemudian yang ketiga, di pihak setan, saudara, di pihak antikris, ya, yaitu musuh-musuh Tuhan Yesus, yaitu setan, nabi palsu, antikristus, dan para pengikut-pengikut antikristus. Ini juga dikumpulkan. Ya, dikumpulkan oleh setan-setan, saudara, dikumpulkan oleh antikristus seluruh dunia ini. Sebagaimana dalam Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, saudara, jadi setan, nabi palsu, dan juga antikristus itu mengumpulkan raja-raja yang sudah ditaklukkan oleh antikristus. Mereka mengumpulkan, dan mereka dikumpulkan siap untuk menghadapi peperangan yang dahsyat melawan Tuhan Yesus dan para pengikutnya, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus juga mengumpulkan para pengikutnya dari ujung langit sampai ujung langit. Kata dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dikumpulkan Tuhan Yesus.
Dengan suara ini ditandingi oleh setan itu, saudara. Setan, antikristus, nabi palsu, ngumpulkan seluruh raja-raja, ya, dan mereka dikumpulkan yaitu di daerah satu tempat namanya Harmagedon. Ya, yang keempat, di mana setan mengumpulkan para pengikutnya di Harmagedon untuk berperang melawan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang terdapat dalam Wahyu 16:16. Lalu setan itu sudah mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, sebagaimana dijelaskan juga dalam Wahyu 19:19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan, untuk melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Wahyu 17:14 dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat di sini setan mengumpulkan seluruh pengikutnya. Ya, raja-raja taklukkan di seluruh dunia dikumpulkan. Ya, di Harmagedon, saudara. Ya, untuk apa? Mengadakan peperangan, yaitu melawan Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah bicara tentang lokasi Harmagedon ini, ya ini ada yang mengatakan itu suatu tempat simbolik, artinya pokoknya yang jelas Harma itu gunung, saudara, atau lembah di situ, dan nanti setan akan mengumpulkan peperangan yang terjadi di situ disebut Harmagedon. Ya, bicara tepatnya memang Alkitab tidak menjelaskan, saudara. Ya, tapi yang jelas bahwa akan terjadi peperangan yang luar biasa yang melibatkan seluruh pengikut Tuhan Yesus dan pengikut setan waktu itu, saudara. Betapa dahsyatnya peperangan terjadi karena benar-benar melibatkan dua kubu di dunia ini, yaitu kubunya setan dan kubunya Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi ini bukannya sekedar perang dunia, tetapi perang kekuatan, dua kekuatan, satu setan, kedua Tuhan, saudara. Ya, tentunya ini akan lebih dahsyat lagi, saudara, dibandingkan peperangan-peperangan baik yang sudah terjadi dan sedang terjadi, ya mungkin akan terjadi, saudara. Ya, betapa peperangan perang dunia pertama, perang dunia kedua itu dengan dahsyatnya. Ya, dengan juga kita nggak tahu, ya kita harap aja tidak akan terjadi peperangan dunia ketiga yang sempat disuarakan oleh para pengamat, ya saudara. Tapi yang jelas peperangan Harmagedon peperangan yang sangat dahsyat, luar biasa, saudara. Ya, dimana peperangan itu melibatkan sudah seluruh penduduk dunia ini. Nah, saudara, kemudian yang kelima, peristiwa yang terjadi, ya. Dalam peperangan itu, dalam pasal 17:14 tadi kan dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Nah, saudara, jadi terjadi peperangan, tetapi saudara, di dalam peperangan itu akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menangkan peperangan itu. Seperti dalam 17:14 dalam B dikatakan, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, saudara, dalam peperangan itu yang jelas tentunya dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus adalah the King of Kings, Raja segala Raja. Ya, Filipi 2:9 dikatakan, oleh sebab itulah Allah sangat meninggikan dia dan menguariakan nama, supaya baik nama di surga, di bumi, di bawah bumi, ya tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini, saudara, justru dalam peperangan ini menunjukkan kuasanya luar biasa. Ya, saya tidak tahu senjata apa yang dipakai nantinya. Tentunya lebih dahsyat dari senjata yang dipakai sekarang ini, saudara. Ya, karena ilmu teknologi peperangan senjata betapa dahsyatnya, betapa canggihnya nanti itu, saudara. Sekarang ini aja luar biasa, saudara. Ya, kenapa Israel menang atas musuh-musuhnya? Karena Israel memiliki teknologi yang luar biasa di dalam senjata peperangan, saudara. Ya, kita kenal dengan pesawat siluman yang tidak bisa ditangkap dengan radar. Ya, inilah kenapa Israel menang, karena senjatanya luar biasa.
Tapi itu belum apa-apa dibandingkan nanti, sudah. Nanti senjata apa yang dipakai? Duh, saya tidak bisa nyebutkan, ya. Alkitab tidak jelas. Oh, senjata ini. Tapi yang jelas senjata untuk berperang. Ya, senjata untuk berperang, saudara. Nah, sehingga dikatakan dalam Wahyu 19:20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Nah, jadi setan, nabi palsu, antikristus sudah dikalahkan, saudara. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu nanti. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, saudara. Ya, raja di atas segala raja itu sebenarnya bicara tentang kekuasaan. Raja. Ya, kalau dalam istilah Yunani ada kata, ya, istilahnya kerajaan Basileia. Kalau dalam bahasa Ibrani Melek, ya, dimana kata sifatnya adalah malak, memerintah, berkuasa. Nah, kalau raja di atas segala raja, berarti kekuasaan Tuhan Yesus sangat luar biasa di atas segala kekuasaan, saudara. Ya, makanya kita lihat bahwa pada seri tentang antikris diberi kuasa untuk mengadakan peperangan, ya, dan mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Ya, jadi semua negara, semua bangsa, semua bahasa sudah dikalahkan oleh antikris. Ya, itu nanti, saudara. Sekarang aja kita lihat betapa hebatnya, ya, negara-negara yang adidaya kayak Amerika, Cina, Rusia, Inggris. Ya, saudara, itu mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa, saudara. Tapi nanti, ya, pada masa nanti, saudara, masa antikris, ya, bahwa kerajaan-kerajaan negara itu tentunya lebih maju lagi, tapi itu dikalahkan oleh antikris, dikalahkan oleh antikris. Jadi antikris beserta pengikutnya, beserta setan ini punya kekuatan sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, sehingga mereka menang, saudara. Namun dalam peperangan di Armageddon ini, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka. Haleluya. Tuhan Yesus menang, saudara, nantinya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus menang. Maka dikatakan lagi binatang itu ditangkap beserta nabi palsu. Ya, intinya antikristus, setan, dan para pengikut-pengikutnya itu ditangkap, saudara, ya. Nah, dikatakan kemudian saja dalam poin yang ke-6, Wahyu 19:20, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Pasal 20 ayat 1, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, sampai di sini jelas dikatakan kepada kita, akhirnya, saudara, setan, iblis, para pengikutnya, ya, bangsa-bangsa yang sudah mengikuti antikris dikalahkan. Dan dikatakan bahwa setan, iblis, ya, saudara, itu dilemparkan ke jurang maut. Ya, roh-roh jahat dan sebagainya ini sudah dilemparkan ke jurang maut. Kalau dalam bahasa lain disebut dengan istilah abusos. Ya, abusos. Nah, dalam Alkitab ada dua kata istilah, yaitu satu Hades. Hades itu alam maut, saudara. Rupanya alam maut ini dibedakan dengan jurang maut ini. Ya, alam maut ini adalah Hades, dimana kalau kita perhatikan, yaitu tentang perumpamaan atau tentang kejadian orang kaya dan orang miskin Lazarus. Ya, kalau Lazarus itu bersama-sama tinggal dengan Abraham. Ya,
Kemudian dikatakan juga akhirnya orang kaya itu mati dan orang kaya itu dibawa ke alam maut atau disebut Hades. Ya. Nah, jadi Hades ini tempat sementara orang-orang yang tidak percaya Tuhan dimasukkan ke Hades atau disebut alam maut. Mereka disiksa siang malam selamanya sampai nanti menunggu kepada pengadilan terakhir. Ya, saudara. Namun saya tidak akan bahas itu karena itu itu kejadiannya bukan di bumi ini, saudara, tapi di alam maut. Yang kedua adalah Abusos. Ya, Abusos inilah di dalam kitab Wahyu pasal 20 ini, saudara, ayat 3 itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan disebut jurang maut. Ya, artinya yang lebih mengerikan lagi dari alam maut. Ya, saudara. Jadi setan dan pengikutnya, ya, dalam 1920 keduanya dilemparkan hidup-hidup. Ya, duanya ini siapa, saudara? Yaitu setan dan antikristus dan juga roh-roh jahat itu, saudara. Ya, tapi ini bukan pengikut Kristus. Kalau pengikut antikristus itu dibunuh oleh Tuhan dengan pedangnya, saudara. Ya, dimana dalam peristiwa yang ketujuh pengikut antikristus dibunuh, Wahyu 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan semua orang lain itu siapa? Pengikut antikris. Orang-orang yang sudah katalah memiliki tanda-tanda antikris, artinya tanda milik antikris, meterai antikris. Yang milik setan itu dikatakan yaitu dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut kuda. Nah, pedang ini apakah pedang sungguhan? Saya pikir enggak, saudara. Ya, kalau pedang ini hanya gambaran pedang, ini adalah perang yang luar biasa. Dan kita tahu, Alkitab juga mengatakan bahwa firman Allah itu adalah pedang bermata dua, saudara. Ya, jadi firman Tuhan berkuasa. Ya, ingat, langit dan bumi dijadikan dengan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan. Tapi firman Tuhan juga bisa menghukum, saudara. Jadi suara Tuhan, firman Tuhan luar biasa itu nanti akan membunuh para pengikut antikris. Ya, ini bisa terjadi. Ingat Petrus saja, ketika Petrus menghadapi Ananias dan Safira, ya, Petrus kan juga bilang, ya, kepada orang-orang kedua orang ini dengan perkataan mereka mati, saudara. Ya, itu baru Petrus, apalagi ini Tuhan Yesus sebagai raja di segala raja. Jadi pengikut antikris akan dibunuh ya dengan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu juga berkuasa untuk menciptakan, tapi firman Tuhan itu juga berkuasa untuk menghancurkan, binasakan. Ya, dan ini dikatakan dalam Wahyu 17:14 juga lebih lanjut, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Haleluya. Rupa-rupanya, saudara, ya, rupa-rupanya nanti Tuhan juga mengajak orang-orang percayanya, umatnya, untuk mengadakan peperangan dan dikatakan kita menang. Karena apa? Tuhan beserta kita. Nah, saudara, kira-kira itulah peristiwa yang terjadi. Ya, intinya, ya, setelah aniaya besar terjadi, setelah siksaan besar terjadi, ya, Tuhan menyiksa orang-orang yang melawan Tuhan, antikristus dan pengikutnya. Maka akan kemudian dikatakan kan setan marah, antikris marah, kayaknya mereka mengumpulkan para pengikutnya ya untuk berperang di Armageddon ini. Dan di dalam kemarahan mereka, ya, kita lihat akhirnya Tuhan pun turun dari langit. Ya, Tuhan turun dari langit. Kedatangan Tuhan ini disaksikan oleh seluruh manusia di bumi, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus turun pun, Tuhan Yesus turun beserta seluruh pengikutnya yang ada di seluruh ujung dunia ini, baik barat, timur, utara, selatan, dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kedua kelompok yang besar ini, yang maha besar jumlahnya ini, mereka bertemu di Armageddon
dan terjadilah peperangan pertempuran di sana. Dan dalam pertempuran itu dikatakan bahwa baik antikristus dan setan, ya saudara, itu dilemparkan, yaitu di Abu Sos atau jurang maut. Sedangkan pengikut antikris, ya, dikalahkan dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda, mulut Yesus, yaitu firman Tuhan itu, saudara. Ya, mereka mati. Ya, mereka mati, saudara. Ya, dan betapa dahsyatnya peperangan ini, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita lihat, itulah kira-kira peristiwa tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua untuk melawan setan dan pengikutnya, saudara, ya. Ya, saudara, bukan kira-kira, memang itu sesuai dengan firman Tuhan, maaf. Ya, saudara, kita akan lihat sebenarnya apa sih yang maksud dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, saudara. Ya, maksudnya apa sih? Ya, yang jelas bahwa maksud kedatangan Tuhan Yesus kedua di bumi itu sangat berbeda dengan kedatangannya yang pertama di bumi. Kedatangan yang pertama di bumi misinya menyelamatkan manusia di dunia ini, saudara. Tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, ya, akan mengadakan peperangan, ya, mengadakan peperangan, binasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita akan lihat lebih lanjut apa sih yang maksud kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua maksudnya adalah untuk menyatakan dirinya dan umatnya ke dunia ini. Ibrani 9 ayat 28b dikatakan, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke bumi, dia menanggung dosa. Ya, kedatangan Tuhan yang pertama. Tapi yang kedua nanti, Tuhan Yesus tidak menanggung dosa, tapi Tuhan menganugerahkan keselamatan yang sempurna itu. Ya. Nah, dalam satu sisi Paulus memberikan keselamatan dalam 3 waktu, yaitu satu keselamatan, ya, dengan istilah pembenaran atau justification. Ya, jadi pembenaran, justification ini orang dibenarkan karena iman, ya. Dia sudah memperoleh selamat. Nah, kemudian ketika dia sudah memperoleh selamat, maka dia akan melewati penyucian. Ya, kenapa? Karena manusia masih bisa berbuat dosa. Sehingga siapa yang ngaku dosa terus diampuni. Ya, selamat lagi. Makanya disebut dengan istilah sanctification, saudara. Ya, ini. Ya, ini keselamatan yang kedua. Kemudian keselamatan yang ketiga disebut glorification. Artinya Tuhan selamatkan manusia, ya, secara sempurna. Nah, inilah terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saudara. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 juga dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, saudara, jadi Tuhan persiapkan kita. Demikian juga ya Yudas ayat 14 dikatakan, juga tentang mereka Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini adalah menyatakan dirinya dan menyatakan seluruh pengikutnya kepada dunia. Ya, antikris dan pengikutnya, dan menyatakan Yesus luar biasa, saudara. Yang kedua tujuannya adalah, saudara, yaitu untuk membelenggu iblis selama 1000 tahun. Nah, Wahyu 20 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut oleh suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melimparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Nah, saudara, jadi kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menangkap setan, menangkap roh jahat, setan, ya, menangkap Lucifer itu, saudara. Ya, sehingga setan dan anak-anaknya setelah mereka dilemparkan, yaitu ke jurang maut atau Abu Sos tadi, maka setan tidak bisa bergerak selama 1000 tahun. Sehingga bumi mengalami damai. Tidak ada lagi
dosa karena pengaruh setan. Ya, setan tidak bisa lagi mempengaruhi seperti sekarang ini. Sekarang ini setan masih bekerja dan bekerja. Namun pekerjaan setan, pekerjaan iblis akan berhenti kalau mereka dilemparkan ke jurang maut atau abusos selama 1000 tahun. Nah, kemudian yang keempat, saudara. Yang keempat adalah Tuhan mau menyelamatkan Israel, saudara. Ya, artinya bebaskan Israel dari lawannya, mengumpulkan Israel kembali dengan menyatukan turunan Israel dan Yehuda, ya, menyelamatkan Israel serta mengenai perjanjian baru lagi. Karena Israel apapun itu adalah umat perjanjian lama. Dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, maka Israel akan diperbarui. Ya, sebagaimana dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai 4. Ya, saya bacakan. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara, jadi kedatangan Tuhan Yesus kedua di dunia ini adalah untuk menyelamatkan Israel, untuk memperbarui Israel. Nah, saudara, di dalam kisah tentang di dalam seri pemerintahan antikris, kita lihat Israel dikejar-kejar, dianiaya oleh antikris. Karena apa? Tidak mau menyembah antikris. Dan akhirnya oleh kedatangan dua saksi Allah, maka Israel percaya Yesus. Nah, Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan memperbarui Israel, mengadakan perjanjian baru. Ya, di mana perjanjian baru ditaruh di loh hati umat Israel. Ya, Israel sebagai bangsa adalah umat yang dipanggil Tuhan dari Mesir, ya, nanti ke tanah Kanaan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri, untuk memuji memuliakan Tuhan. Tapi karena umat Israel berdosa, maka Israel dihukum Tuhan. Ya. Klimaksnya nanti pada masa antikris, ya, di mana mereka dihukum Tuhan luar biasa melalui antikris. Ya, karena mereka itulah yang menolak Mesias, yaitu Yesus itu sebagai juru selamat, sebagai raja mereka. Maka Tuhan menghukum mereka. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua ke bumi nanti untuk memperbarui Israel menjadi umat perjanjian baru, akan bergabung bersatu dengan umat Tuhan, gereja. Ya, gereja akan bersatu menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, kemudian yang kelima, maksud Tuhan apa? Adalah untuk menghakimi bangsa-bangsa. Yoel 3:16 dikatakan, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem yang memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ayat 19, Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Nah, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini nanti adalah menghakimi bangsa-bangsa. Artinya apa? Artinya bangsa-bangsa ini siapa? Bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang mengikuti antikris, yang menyembah antikris. Mereka akan dihakimi, saudara. Ya, mereka akan dihakimi. Mereka akan dibunuh dengan pedang, dengan firman Tuhan. Ya, namun perlu diketahui penghakiman ini bukan penghakiman terakhir, saudara. Bukan penghakiman tahta putih. Tapi penghakiman ini, ya, ada penghakiman di bumi. Kalau tahta putih nanti di luar bumi, saudara. Bukan di dunia ini tahta putih. Ya, tapi yang dimaksud penghakiman terakhir adalah penghakiman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka Yesus sang hakim, ya,
Sang hakim yang dahsyat itu menghakimi seluruh dunia, seluruh umat manusia itu. Yang dihakimi siapa di sini, saudara? Yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka disebut Mesir, Edom dan sebagainya, ya, saudara. Kemudian yang keenam, maksud Tuhan datang ke dunia ini, ke bumi ini, yaitu untuk membebaskan dan memberkati ciptaan pada kerajaan 1000 tahun. Yesaya 11:6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular pedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, saudara, jadi maksud kedatangan Tuhan di bumi ini adalah membebaskan dan memberkati ciptaan. Artinya apa? Artinya ciptaan Tuhan itu dikembalikan, ya, seperti pada masa Eden, saudara. Ya, pada masa Eden dikatakan serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah, di mana ada ceritanya di dunia sekarang ini, saudara, kalau singa itu bisa bersatu dengan domba, ya, kalau macan tutul akan berbaring di samping kambing, ya, anak lembu bermain-main dengan anak singa, tidak ada ceritanya. Dan anak kecil yang jadi penggembala singa, nggak ada, saudara, nggak ada, ya. Tapi itu nanti ketika Tuhan Yesus datang, maka itu akan dibarui ciptaan ini, ya. Alam semesta akan dibarui. Alam semesta yang sudah hancur pada waktu penderitaan besar, saudara, itu akan dipulihkan kembali oleh Tuhan pada masa kerajaan 1000 tahun. Ya, artinya alam dipulihkan, ya, dipulihkan kembali ke seperti pada Taman Eden, saudara, rukun semua, ya, tidak ada lagi dosa, tidak ada dosa. Artinya apa? Kalau ada dosa akan disikat secara cepat, saudara, karena dikatakan sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya, ya, saudara. Jadi bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Jadi artinya apa? Dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, karena tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, ya. Ini, saudara. Jadi kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang sangat luar biasa, di mana kekudusan, yang sukacita, pokoknya kembali pada Eden. Kalau Eden hanya satu wilayah waktu itu, ya, katalah kalau di sana disebut ada sungai Tigris, sungai Efrat, mungkin daerah sekitar Irak, saudara. Tapi kerajaan 1000 tahun ini nanti, saudara, itu meliputi seluruh bumi, ya. Bumi ini direstorasi oleh Tuhan, ya, dibebaskan dari segala kejahatan, ya, direstorasi oleh Tuhan, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Makanya sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya, ya. Jadi Tuhan merestorasi, membersihkan, memulihkan semua ciptaannya, saudara. Sedangkan maksud kedatangan Tuhan selanjutnya adalah mendirikan kerajaannya atau kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, inilah. Jadi Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahun, saudara, ya. Kerajaan 1000 tahun, kerajaan penuh damai, ya, kerajaan yang luar biasa, saudara, ya. Yang tadi dikatakan, ya, dikatakan singa bercampur dengan domba, macan tutul dengan kambing, anak-anak kecil menggembalakannya. Ya, tidak ada lagi polusi, tidak ada lagi orang berbuat jahat. Kenapa? Semua orang hidup dalam kekudusan, karena pengenalan akan Tuhan meliputi seluruh dunia, waktu seluruh bumi. Jadi boleh dikatakan Taman Eden itu adalah prototipe,
ya, atau prototipe dari kerajaan 1000 tahun. Di mana kerajaan 1000 tahun ini sangat luar biasa sekali, saudara, ya. Kerajaan 1000 tahun ini sangat luar biasa sekali, ya saudara, luar biasa sekali, ya. Karena Pak, iblis dipenjara selama 1000 tahun, ya. Iblis dipenjara selama 1000 tahun, sehingga manusia tidak dipengaruhi lagi oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tidak bisa keluar dari jurang maut karena dipenjara. Ya sudah, kita akan lihat kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam Wahyu pasal 24. Ya, demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan merintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun. Nah, saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu nanti mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, artinya kerajaan 1000 tahun apa? Artinya kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan yang umurnya 1000 tahun. Ya, umurnya 1000 tahun, saudara. Ya, satu itu. Kedua, kerajaan 1000 tahun itu bicara kerajaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada manusia, bahwa bumi akan diperbarui dan bumi penuh dengan kemuliaannya, yaitulah kerajaan 1000 tahun itu, saudara. Ya, kalau kita perhatikan tadi itu suasana kerajaan 1000 tahun, suasana yang damai, ya, yang makmur, tidak ada orang miskin, tidak ada lagi kejahatan dan sebagainya, saudara. Nah, yang jadi dikatakan juga jadi luar biasa adalah orang-orang percaya, ya, setelah itu akan memerintah bersama-sama dengan Kristus, ya, 1000 tahun lamanya. Siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah orang-orang yang hidup pada masa pemerintahan Antikris, dan mereka percaya Yesus, ya, mereka masih hidup dan mereka memasuki yaitu zaman kerajaan 1000 tahun. Walaupun mereka tidak sebanyak penduduk yang lain, tapi mereka akhirnya nanti berbuah, mereka beranak pinak, regenerasi terus, sehingga waktu 1000 tahun mereka juga memenuhi bumi. Ya, mereka ini yang diperintah adalah manusia yang masih hidup pada masa pemerintahan Antikris, tapi yang sudah percaya Yesus. Mereka lolos dari kematian. Mereka inilah akhirnya masuk kerajaan 1000 tahun, mereka yang menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Sedangkan yang memerintah siapa? Yang memerintah adalah orang yang sudah meninggal di dalam Kristus. Ya, meninggal ini artinya apa? Artinya yang pertama ada orang percaya seluruh dunia sepanjang masa. Sebelum katalah pengangkatan, ya, mereka dibangkitkan, inilah mereka nanti yang akan memerintah. Juga orang diangkat, saudara. Dan juga orang yang martir pada masa aniaya Antikris, mereka yang akan merintah. Ya, jadi puji Tuhan, kita janji Tuhan kepada kita luar biasa. Kita barang siapa bersama dengan Kristus yang akan memerintah kerajaan 1000 tahun ini, saudara. Ya, jadi yang memerintah adalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus, dan artinya meninggal dalam Kristus artinya sebelum penganiayaan, sebelum kebangkitan orang mati, mereka mati, mereka dibangkitkan, itu penduduknya. Kedua adalah orang yang diangkat. Ketiga adalah orang yang masih hidup, orang yang martir atau mati martir pada masa Antikris, mereka yang merintah.
Yang diperintah adalah orang yang masih hidup ketika masa antikris. Mereka melewati masa antikris dan mereka memasuki kerajaan 1000 tahun, itu yang kita perintah. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun tadi nanti boleh dikatakan ada dua tipe orang. Satu tipe orang dengan tubuh kemuliaan, ya, yang tidak bisa mati lagi. Yang kedua tipe orang yang tubuh jiwa roh yang akan bisa mati juga, saudara. Ya, yang akan bisa mati. Ya, artinya jasmaninya ini tidak pakai jasmani kemuliaan. Bukan tubuh kemuliaan, tapi tubuh alamiah seperti kita ini, saudara. Tapi puji Tuhan kita, ya, yang sudah dipanggil Tuhan, kita pakai tubuh kemuliaan. Nah, saudara, nah itulah kembali kerajaan 1000 tahun tadi, bahwa kerajaan 1000 tahun terjadi selama 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun, maka kerajaan 1000 tahun ini akan berakhir. Namun, saudara, dikatakan dalam Wahyu pasal 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, jadi masa 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya. Dari jurang maut, dari lubang maut, dari Abusos tadi, saudara. Dilepaskan ke situ, dan ayat 8 dikatakan apa? Dan iblis itu akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Ya, jadi mereka ini, iblis ini kembali ke bumi, kembali menyesatkan orang, menyesatkan bumi. Siapa yang disesatkan? Yang disesatkan adalah orang yang katakanlah mungkin diberikan kesempatan hidup. Ya, waktu keturunan orang yang hidup pada masa pemerintahan antikris itu sudah menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Yang terdiri dari, yang bisa disesatkan adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, tubuh alamiah. Tapi kalau tubuh yang sudah dimuliakan, dibangkitkan, tidak bisa lagi disesatkan. Ya, tidak bisa disesatkan. Tapi yang masih pakai tubuh, jiwa, roh, itulah nanti akan disesatkan. Jadi puji Tuhan, ya, kita mengucap syukur kalau kita sudah pakai tubuh kemuliaan, kita merintah di kerajaan 1000 tahun. Dan iblis kembali menyesatkan mereka. Dan Alkitab mengatakan apa? Yaitu mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus. Dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka diseksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini iblis itu tadi katakan setelah kerajaan 1000 tahun selesai, berakhir, maka iblis dilepaskan dari lubang maut, jurang maut, Abusos. Kemudian iblis kembali menyesatkan penduduk bumi, saudara. Ya, dan yang disesatkan itu dikatakan apa? Sangat banyak sekali, sehingga dikatakan jumlahnya itu banyaknya pasir di laut. Ya, dan mereka dikumpulkan di Gog Magog, saudara. Ya, Gog Magog untuk apa? Untuk mengepung perkemahan tentara orang kudus. Jadi mereka ini yang sudah dipengaruhi oleh setan, ya, dikumpulkan oleh setan di Gog Magog, maka mereka ini kembali mengepung orang-orang percaya waktu itu, saudara. Ya, mengepung tentara-tentara Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan mengalahkan mereka. Tuhan menurunkan api dari langit dan menghanguskan iblis dan menghanguskan para pengikut iblis ini, saudara. Jadi terjadi peperangan lagi, tapi Tuhan dengan luar biasanya akan mengalahkan mereka dengan menurunkan api dari langit. Dan dikatakan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang. Inilah neraka. Jadi saudara, yang dilemparkan ke neraka pertama kali adalah iblis. Ya, iblis. Ya, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang.
yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Ya, saudara, inilah antikristus. Ya, jadi lemparkan ke neraka, saudara. Nah, sehingga dengan demikian, ya, kerajaan 1000 tahun pun berakhir, saudara. Ya, kerajaan 1000 tahun berakhir, ya, dengan adanya peristiwa ini. Ya, saudara, terus puji Tuhan. Bagaimana dengan sikap kita, saudara, dalam menyikapi kerajaan 1000 tahun, dalam menyikapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini, saudara. Ya, saudara, bagi orang percaya, pengetahuan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini itu sangat berguna sekali bagi kita, saudara. Yaitu apa? Memberikan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, itu, saudara. Jadi kedatangan Tuhan itu suatu berita yang menggembirakan, bukan yang mendukakan. Jadi kita nggak perlu takut. Yang paling penting kita percaya Yesus, berjaga-jaga dan waspada. Kemudian kedatangan kedua ini juga akan memberikan motivasi yang besar untuk kita hidup kudus. 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Nah, jadi dengan mengerti ini, ya, kita itu kan semakin hidup suci karena menyadari kita harus jaga-jaga itu waspada. Karena Tuhan datang kapan kita nggak tahu. Ya, pengangkatan, kebangkitan orang mati kapan kita nggak tahu. Ya. Dengan juga dengan pengetahuan tentang kedatangan Tuhan yang kedua ini, ini merupakan memiliki manfaat dalam praktek hidup sehari-hari. Ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dengan mengerti tentang kedatangan Tuhan, ya, mengerti firman Tuhan, tujuannya apa? Supaya kita bisa hidup lebih baik, saudara. Kita bisa mengamalkan firman Tuhan. Ya. Dengan juga kita mengenai kedatangan Tuhan yang kedua ini, kita juga akan mengerti kebenaran tentang akhir sejarah. Maksudnya apa? Akhir sejarah sudah jelas bahwa setan dan pengikutnya dikalahkan. Ya. Yang menang adalah Kristus dan pengikutnya. Jadi kemenangan Tuhan, kemenangan umat percaya akan terjadi nanti pada akhir zaman, di mana orang Kristen tidak dikalahkan lagi, di mana seluruh bumi dan kerajaan 1000 tahun menjadi percaya Yesus, menjadi pengikut Kristus. Ya, Yesus yang jadi raja. Ya. Nah, kemudian pengetahuan yang kedua tentang, maksud saya pengetahuan tentang kedatangan Kristus yang kedua juga memberi manfaat, memberikan bukti bahwa Alkitab tidak ada salahnya. Karena nubuatan Alkitab sudah, sedang dan akan digenapi. Ya, jadi firman Tuhan nggak salah, akan digenapi, nggak akan salah. Maka saudara, mari kita senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, supaya kita mengerti firman Tuhan, saudara. Ya, sehingga dengan kita mengerti dengan firman Tuhan, maka kita akan lebih memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan bersungguh-sungguh. Itulah, saudara, kenapa saya terbeban, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan yang katakanlah saya tidak menyinggung doktrin, menyinggung aliran, enggak, tapi apa kata Alkitab yang itu saya sampaikan. Kalau boleh saya katakan, artinya berpusat pada apa yang dikatakan Alkitab atau bibliosentris, ya, mungkin dengan pendekatan, yaitu tentang pendekatan, ya, istilahnya penafsiran Alkitab yang sederhana, ya. Karena itu kita mengucap syukur pada saat ini, sudah, kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengetahui, yaitu tentang firman Tuhan, ya, baik dari kedatangan Kristus, kebangkitan orang mati, pengangkatan, pemerintahan antikris, aniaya besar, penderitaan besar, dan akhirnya sekarang kedatangan Kristus yang kedua, bahkan kerajaan 1000 tahun, saudara. Kita mengucap syukur, ya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan.
Sehingga melalui firman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, itu mendatangkan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Artinya walaupun situasi kondisi mungkin tidak enak sudah, tapi kami tetap sukacita. Karena apapun yang terjadi, Engkau akan memberikan kami kemenangan untuk mengatasi persoalan hidup kami. Dengan juga melalui firman-Mu ini akan memberikan kami motivasi yang besar supaya kami hidup dalam kekudusan. Kami berwaspada, berjaga-jaga untuk kami tidak berbuat dosa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini yang akan memberikan, mendorong kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dan puji Tuhan, kami ucap syukur dengan firman-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini itu membuktikan bahwa kebenaran sejarah terjadi. Kami tahu akan sejarah, kami tahu apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Intinya bahwa Engkau akan menang, Engkau akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Terima kasih Tuhan, dan sungguh firman-Mu luar biasa, Alkitab luar biasa, mencatat segala nubuat itu. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Terima kasih. Kami mengucap syukur, karena itu Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, bawalah kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Kami ingin melekat kepada-Mu, kami ingin dekat kepada-Mu. Ajar kami, oh Tuhan, firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Dengan firman Tuhan yang berakhir dengan kerajaan 1000 tahun tadi, maka berakhirlah yaitu saudara seri kedatangan Tuhan yang kedua. Namun pada pertemuan berikut saya akan menyampaikan tentang kiamat saudara, ya. Di mana kiamat ini karena sebenarnya merupakan finalnya, ya. Finalnya pres yang terakhir yaitu di bumi ini, ya. Setelah kiamat udah tidak ada lagi bumi, tidak ada langit. Puji Tuhan. Mari kita nantikan untuk seri berikutnya, yaitu tentang hari kiamat. Haleluya. Amin.